Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Baik. Kalau kami ada sampai pada detik ini, semua hanya karena belas kasih Tuhan. Tuhan, di dalam keterbatasan kami, di dalam keberdosaan kami sangat rindu untuk mendengarkan suara hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Tapi kami sadar Tuhan, siapakah kami ini yang bisa menyelami dalamnya makna firman Tuhan itu. Karena itu Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menyelami karya Tuhan yang luar biasa itu. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Tuhan, bersabdalah kepada kami. Kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman-Nya hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan akan kita dengarkan pada pagi hari ini dari Keluaran pasal 7 ayat 1 sampai ayat 17. Firman Tuhan kepada kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu akan berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat yang akan kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Musa dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir, dan hukum-hukumanku yang berat. Dan orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap mereka, terhadap Mesir, dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di hadapan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian firman-Nya. Saudara-saudara, tanggal 28 Juli 1925, Mahatma Gandhi, pejuang kemanusiaan dari India, pernah berkata kepada organisasi misionaris wanita yang ada di India seperti ini. Sekalipun saya bukan seorang Kristen, namun sebagai seorang pelajar Alkitab yang mendekatinya dengan iman dan rasa hormat, saya ingin menyampaikan pada Anda intisari daripada khotbah di bukit.
Di dalam ucapannya, Gandhi berkata bahwa ada terdapat ribuan pria dan wanita hari ini yang sekalipun tidak pernah mendengar tentang Alkitab dan tidak pernah mendengar tentang Yesus. Namun, mereka memiliki cara hidup yang lebih baik, lebih takut kepada cara hidup yang lebih baik dibanding kepada orang Kristen yang telah mengenal Alkitab dan mengenal Kristus. Saudara-saudara, bagi saya, apa yang pernah dilontarkan seorang tokoh pejuang kemanusiaan ini hendaknya terus menjadi autokritik bagi kekristenan kita dewasa ini. Bagaimana cara beriman kepada Tuhan? Dan Tuhan yang bagaimana yang kita imani? Kemudian Tuhan atau Tuhan Yesus yang bagaimana yang akan kita perkenalkan kepada dunia? Itu pada masanya Gandhi. Pada masa kita sekarang ini, di tengah-tengah gejolak dunia karena COVID-19, ketika orang sibuk membicarakan tentang APD, tentang masker, tentang PSBB, tentang stay at home, ada orang-orang, bahkan mereka mengklaim diri mereka sebagai hamba Tuhan, sibuk perang dengan nats-nats Alkitab, saling menyerang, saling mempersalahkan, merasa diri lebih baik dari yang lain, saling menelanjangi. Lalu akan muncul kembali pertanyaan, Allah seperti apa yang diimani dalam cara iman seperti ini? Dan kita ingin orang lain mengenal Allah yang bagaimana yang kita imani dalam cara iman seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7 menyingkapkan bagaimana iman Musa, bagaimana Tuhan yang disembah berkarya secara mengagumkan dalam kehidupan bersama dengan umat Israel. Saudara-saudara, Musa lari setelah melakukan tindakan emosional menolong budak Ibrani yang waktu itu menjadi pekerja paksa. Orang tahu itu Musa yang melakukannya, maka ia takut dan melarikan diri. Melarikan diri ke mana? Melarikan diri ke Midian, padang gurun Midian. Di padang gurun Midian itu, di sana ia berjumpa dengan Yitro. Kemudian di sana dia bisa menenangkan diri, bersosialisasi, bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Sampai di sana juga dia bisa menikah dengan Sipora. Cukup lama saudara-saudara, Musa berusaha untuk mengamankan dirinya. Tapi kemudian Alkitab berkata apa? Ketika Musa menggembalakan domba-dombanya, dia justru berhadapan dengan penglihatan yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dia melihat penglihatan semak belukar yang menyala dengan api namun tidak terbakar. Hal itu kemudian membuat Musa menjadi sangat takjub. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Musa dengan situasi batin, emosi, kejiwaan yang belum stabil. Di Midian, dia berjuang untuk kembali pada suasana hati dan pikiran yang tenang. Tapi kemudian dia mendapat sebuah penglihatan yang belum pernah dia lihat. Dan bukan hanya itu saudara. Alkitab berkata bahwa ada suara yang menyapa dan itu adalah suara Tuhan. Di situ Musa dijumpai oleh Tuhan untuk suatu misi Allah yang mengagumkan kepadanya. Saudara-saudara, ketika kita membaca pasal 7, itu tidak bisa dipisahkan dengan pasal 6 ayat 28. Di situ dikatakan bahwa Akulah Tuhan, katakanlah apa yang kufirmankan kepadamu. Apa yang difirmankan? Pasal 3 ayat 14. Bagaimana Musa dijumpai oleh Tuhan dan Tuhan memperkenalkan dirinya sebanyak 2 kali. Tuhan mengatakan, Aku adalah Aku. Ehye, Asher, Ehye. Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan perjumpaan itu bukan sekedar perjumpaan yang biasa-biasa, tetapi merupakan titik awal rancangan mulia Tuhan kepada Musa
untuk bertemu dengan Firaun, sang penguasa Mesir kala itu. Untuk apa? Untuk menjadi jawaban Israel yang menderita dalam perbudakan di Mesir. Saudara-saudara, mari kita perhatikan di sini. Di dalam situasi kejiwaan, situasi emosional batin dari Musa yang berusaha kembali kepada formasi keadaan yang baik, tapi kemudian mendapatkan sebuah tanggung jawab yang besar daripada Tuhan. Oh, tentunya sebagai manusia biasa, Musa memperlihatkan penolakan-penolakannya. Di pasal 3, Musa dengan jujur menyatakan keberatannya di hadapan Tuhan. Dapatkan beberapa kali pernyataan Musa, saya tidak mampu, saya tidak pandai bicara Tuhan. Tetapi saudara, justru pada saat itu Tuhan menjawab Musa, aku yang memilih, aku yang mengutus, dan aku tidak mengutus asal-asalan. Saudara-saudara, Musa menyampaikan banyak keberatan ketika Tuhan menjumpai, dan kemudian dia kembali mengungkapkan keberatannya. Tuhan, bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Saudara bisa lihat di sini, orang sekaliber Musa, ia tetap punya keberatan, bisa dikungkung, bisa dipenjarakan oleh keterbatasannya, bisa dikungkung oleh keraguan-raguannya, bisa dipenjarakan oleh kecemasannya dan keresahannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada penafsir juga mengatakan bahwa bukan ketakutan yang menjadi alasan utamanya, tetapi yang menjadi ketakutannya adalah jangan-jangan Firaun akan menangkapnya, memenjarakannya, bahkan bisa saja membunuhnya karena Musa melakukan pembunuhan beberapa waktu yang telah berlalu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, panggilan dan pengutusan Musa adalah panggilan dan pengutusan yang tidak gampang dan sangat berat tantangannya. Tetapi satu hal yang pasti di situ bahwa Tuhan ada dan berkarya di sana. Pasal 7 ayat 1. Jika aku lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun. Ini adalah satu pernyataan yang sangat punya kekuatan dalam bagian teks ini, yang memiliki daya dorong, yang memiliki daya dalam panggilan dan pengutusan Musa, saudara-saudara. Waktu saya baca bagian ini, saya pikir bahasa Indonesia itu mungkin keliru atau mungkin saja salah tafsir. Mungkin yang dimaksudkan ialah God dengan G yang kecil, artinya bahwa itu mungkin menunjuk kepada ilah-ilah atau dewa-dewa. Tetapi setelah melihat terjemahan Ibraninya, itu menyebutkan kata Elohim. Dan Elohim hanya dikenakan kepada Allah. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana intensitasnya. Bagaimana intensitas dari Tuhan untuk meyakinkan Musa. Bagaimana dekatnya Allah itu kepada Musa. Musa berkata lagi, siapakah aku ini yang terbatas? Firaun itu hebat. Dia itu sama dengan dewa. Tuhan meyakinkannya, Musa, tidak. Aku akan mengangkat engkau sebagai Elohim bagi Firaun. Kalau Allah sudah berkenan mengutus, tidak ada yang bisa menghalangi, termasuk kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kita. Musa memperoleh kewenangan dan kuasa ilahi atas Firaun, sedangkan Harun ditugaskan sebagai nabi atau juru bicara atas Musa, karena Musa tidak pandai bicara dan Harun pandai bicara. Saudara-saudara, sangat jelas terlihat di sini Tuhan sendiri yang memberikan jaminan, yang memberikan assurance kepada Musa dan Harun. Tuhan katakan, aku mengangkat sebagai Allah bagi Firaun. Firaun waktu itu, saudara-saudara, adalah kaisar yang ditakuti. Ia diyakini sebagai titisan dewa Rah, dewa terang, dewa matahari. Sementara Musa yang dalam keraguan-raguan, keterbatasan, Musa yang ada dalam ketakutan. Tapi di sini nampak ada Allah yang mengagumkan, bahwa ketika Allah ingin memakai seseorang, ketika orang yang diutus mempunyai keraguan, justru pada saat itu Tuhan menjawab
keraguan itu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar sekalipun, tidak ada yang tidak bisa Tuhan jawab. Musa diyakinkan oleh Tuhan bahwa aku mengutus engkau, dan putusan itu bukan diterjunkan secara bebas lalu dikeroyok dan mati supaya selesai. Tidak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan mengutusnya dan diberinya kelengkapan, bahkan diberikan sesuatu oleh Tuhan yang tidak pernah diberikan kepada manusia lain. Indah sekali. Tuhan katakan, Moses, see, I have made you like God to Pharaoh. Sebuah anugerah yang istimewa yang Tuhan berikan kepada Musa dalam melengkapi pengutusannya. Saudara-saudara, berbicara tentang bagaimana Tuhan melengkapi para utusannya. Beberapa waktu berlalu, gereja di tempat saya melayani, Gereja Toraja, merayakan 107 tahun Injil masuk di Toraja. Injil di Toraja dibawa oleh seorang misionaris dari Belanda bernama Antonio van der Lostred. Antonio van der Lostred itu mengenal daerah Toraja itu hanya membaca sebuah majalah terbitan di Belanda kala itu, dan dia melihat bahwa di Toraja itu dalam kepercayaan animisme, digerakkan oleh rasa cintanya kepada Tuhan, dia kemudian mengambil komitmen untuk pergi memberitakan kabar sukacita di tanah Toraja. Kemudian dia pergi ke tanah Toraja, dan tentunya bahwa Antonio diperlengkapi oleh Tuhan sehingga di tanah Toraja melakukan begitu banyak pelayanan. Dan meski pada akhirnya, saudara-saudara, Antonio van der Lostred mati di tangan orang yang diinjilinya. Tapi kemudian ada hasil yang mengagumkan dari penyertaan Tuhan kepada Antonio terhadap pelayanannya di Toraja. Sekarang Gereja Toraja berdiri, ada 1.108 jemaat dan 528.000 jiwa anggota jemaat. Menjadi karya yang mengagumkan bahwa dari kepercayaan animisme kemudian menjadi orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, apa tujuan Allah mengutus Musa bertemu dengan Firaun? Ketika Musa diutus oleh Allah, apa yang Allah inginkan untuk dikatakan kepada Firaun? Pasal 7 ayat 2, engkau harus mengatakan segala sesuatu yang kau perintahkan kepadamu. Ini menarik, saudara. Kenapa menarik? Bisa ada pertanyaan sederhana seperti ini. Tuhan kan maha kuasa. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Kenapa Tuhan tidak cabut saja orang Israel dari Mesir sekejap, kemudian dipindahkan ke Kanaan? Selesai. Saudara, Alkitab beri kesaksian tentang Tuhan. Bukan Tuhan sebagai magician, sebagai tukang sulap. Bukan Tuhan yang tidak adil. Tetapi itu pernah ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Ada dalam Injil Yohanes, secara khusus di Yohanes 17 ayat 15 dikatakan bahwa aku tidak berdoa supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Itu doa Tuhan Yesus kepada muridnya, supaya mereka dilindungi, bukan untuk diangkat dari dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama diungkapkan Tuhan lewat Musa untuk pembebasan bangsa Israel. Kemudian ketika kita memperhatikan ayat 3, aku akan mengeraskan hati Firaun dan akan menambahkan tanda-tanda mujizat yang kubuat di Mesir. Ada hal-hal yang menarik yang bisa diungkapkan di situ. Bahwa kita perlu belajar dari tokoh Alkitab, dari figur, dari utusan yang Tuhan pilih dan yang Tuhan utus secara khusus Musa. Ayat 3, Tuhan katakan, pergi dan katakan kepada Firaun. Firaun akan menolak, tetapi aku akan melakukan hal terhadap itu. Tuhan sudah singkapkan semuanya.
Ayat 3 ini Bapak Ibu sekalian kalau kita cermati, Tuhan buka pada Musa, ini loh kamu diutus dan ini akan terjadi, bahwa Firaun akan terus menolak dan menentang, tetapi aku tidak akan tinggal diam. Dan cara yang akan kau lakukan adalah aku akan memperbanyak tanda dan mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita melihat bagaimana istimewanya hubungan atau relasi antara Musa dengan Tuhan. Inisiatif Tuhan membuat relasi itu begitu dekat dan begitu istimewa. Saudara-saudara, hubungan kita dengan Kristus begitu istimewa. Tapi seberapa banyak di antara kita menghayati hubungan istimewa itu? Seringkali kita gagal, bukan? Betapa bernilainya kehidupan kita di hadapan Tuhan, sampai kita diberikan special grace, yaitu anugerah sebagai anak. Namun terkadang kita tidak menyadari akan status baru kita itu. Dari ayat 3, selalu ada pertanyaan, apa maksud itu? Aku akan mengeraskan hati Firaun. Bapak Ibu, seolah-olah Tuhan itu bermain panggung boneka. Ada Musa sebagai boneka yang heroik, protagonis, kemudian ada Firaun selaku boneka antagonis. Diadu, ayo lawan-lawan. Kemudian yang lain, ayo bertahan-bertahan. Kalau begitu jadinya, jahat sekali. Manusia sekedar boneka. Tapi bukan itu maksudnya, saudara-saudara. Saudaraku, yang mau dikatakan adalah ketika Tuhan mengutus Musa dan Harun, maka kemudian Firaun itu akan bereaksi. Jelas juga bisa dilihat di Kisah Tula 1-10. Ketika Musa berdoa, Tula tetap datang. Dan Firaun tidak bertobat, bahkan semakin jahat. Itu yang dikatakan, aku akan mengeraskan hati Firaun. Hati Firaun tertutup. Semakin Tuhan menyatakan kuasanya, semakin ia merasa bisa mengalahkan Tuhan. Jadi, karya Tuhan, tindakan Tuhan tidak dipahami dan tidak membawa Firaun untuk datang kepada Tuhan, kemudian merendah di hadapan Tuhan. Karena dia merasa bahwa dia adalah penguasa, dia adalah dewa yang tidak bisa dikalahkan. Ketika melihat karya Tuhan, semakin dia mengatakan, saya lebih hebat daripada Tuhan. Itu yang dimaksudkan, aku akan mengeraskan hati Firaun. Tuhan menunjukkan banyak tanda, banyak mujizat, tetapi Firaun melihatnya, menerimanya sebagai perlawanan terhadap Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengutusan Musa disampaikan, aku akan utus dan kamu akan dapatkan seperti ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan Musa? Sudah disingkapkan misteri itu dan juga dikasih tahu hati Firaun makin keras. Tanda-tanda mujizat makin banyak. Lalu bagaimana dengan posisi Musa? Firman Tuhan katakan, kalaupun itu yang terjadi, maka Musa akan tetap mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan. Pasal 7 ayat 6. Dikatakan di sana bahwa situasi yang Tuhan gambarkan yang akan dihadapi oleh Musa dan juga yang akan dilakukan dalam rangka memberikan jaminan pengutusan bagi Musa. Tuhan katakan bahwa Musa dan Harun harus tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan benar mereka melakukan itu. Di sini, saudara-saudara, kita bisa tarik sebuah pelajaran sederhana bahwa sebagai yang diutus, Musa itu tidak pernah merasa lebih dari Tuhan yang mengutusnya. Musa menjunjung tinggi kesetiaan dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Karena itu, ketika disingkapkan rahasia hari depannya, hari-hari pelayanannya, pekerjaannya, tanggung jawabnya, maka Musa tidak mundur. Yang Musa lakukan adalah ketaatan. Dan dia sungguh percaya bahwa Tuhan yang mengutus, maka Tuhan yang akan memenuhi janjinya kepadanya. Karena itu dikatakan dalam ayat 26,
Musa dan harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, penyertaan Tuhan dan kesetiaan Musa bersama Harun terus teruji. Pada saat Musa berumur 80 tahun dan Harun 83 tahun. Berarti jarak waktu ada 40 tahun pada saat dia mendapatkan penglihatan di padang gurun di Midian. Mereka kemudian pergi berjumpa dengan Firaun. Apa yang terjadi di sana? Musa didampingi Harun. Mereka datang ke Firaun dan menyampaikan maksud mereka sebagaimana maksud Tuhan. Kemudian Musa menunjukkan mujizat dari Tuhan sama persis apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pasal 7 ayat 10. Lemparkan tongkat itu dan tongkat itu akan menjadi ular. Siapa yang melakukan itu? Yang melakukan adalah Harun. Saudara-saudara, coba kita lihat tindakan dan bentuk ketundukan Musa secara penuh kepada Tuhan yang mengutusnya. Musa bisa saja ketika sudah berhadapan dengan Firaun mengambil alih atau kemudian bisa memanipulasi keadaan. Tetapi itu tidak dilakukannya di hadapan Firaun. Ini momen penting. Kembali terungkap makna yang terkandung dalam isi firman Tuhan, yaitu hati Firaun dikeraskan, bahwa semua yang ditunjukkan di hadapannya tidak membuatnya menjadi rendah di hati di hadapan Tuhan, malah makin keras, makin melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Buktinya di mana? Di sini ada buktinya. Pada saat itu Firaun memanggil orang-orang berilmu, ahli-ahli sihir, untuk juga melakukan hal yang sama. Seru Bapak Ibu sekalian, jika kita membaca ayat-ayat ini, bagaimana Musa dan Harun hanya bermodalkan tongkat Allah saja, satu tongkat Allah, berhadapan dengan kekerasan hati Firaun yang bermodalkan banyak kekuatan sihir. Lalu apa yang terjadi? Di sana dikatakan bahwa ada banyak ular yang muncul mengelilingi ular perubahan tongkat Harun. Saudara-saudara, Tuhan mau katakan kemampuan ahli-ahli sihir dengan berbagai mantranya, Musa dan Harun tidak gentar karena mereka dalam kendali kuasa Allah. Ayat 12b firman Tuhan. Tongkat Harun bahkan dikatakan menelan tongkat ahli-ahli sihir itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat 12b ada pesan yang kuat di situ. Ketika kita menjalani tugas tanggung jawab kita, menjalani hidup sebagai orang percaya, sekali lagi kita tidak diangkat dari dunia ini. Kita ada di dunia ini, maka kita akan berhadapan dengan situasi yang nyata, situasi-situasi yang real dengan kehidupan kita. Mungkin gagal, mungkin dimusuhi, mungkin saja nyawa terancam. Pada saat itu kita percaya kepada Allah yang berkuasa, tapi Tuhan tidak akan mengangkat kita dari dunia ini. Kisah iman Musa dan Harun adalah buktinya. Firaun punya banyak ular, tentara, ahli-ahli sihir. Bayangkan, Musa hanya memiliki satu, tetapi tidak takut. Kenapa saudara-saudara? Karena mereka berangkat dari pengutusan Tuhan. Mereka diberi keteguhan, kemampuan. Modal mereka hanya itu. Modal mereka bukan rasionalitas, bukan kemampuan mereka, tetapi janji penyertaan Allah. Mereka tidak gentar di balik itu, karena ada kuasa Allah yang dahsyat yang mereka yakini. Dalam proses yang tidak mudah dilewati oleh Musa kemudian semakin mengalami relasi bersama dengan Tuhan. Terjalin sebuah hubungan yang sangat personal bersama dengan Tuhan. Dan semakin mengalami peranan penyertaan Tuhan dalam perjalanan kepemimpinannya. Misalnya Bapak Ibu sekalian di pasal 32, di peristiwa bangsa Israel menyembah patung lembu emas. Pada saat Allah begitu murka terhadap kebobrokan bangsa Israel pada saat itu, Musa kemudian datang
menghadap Tuhan. Musa kemudian bersujud di hadapan Tuhan untuk menaklukkan hati Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Tapi kemudian Tuhan berkata, bawalah bangsa Israel. Tetapi ingat, aku tidak akan bersama dengan kamu. Saudara-saudara, apakah kemudian Musa terima dan langsung berangkat? Tidak. Dalam relasinya dengan Tuhan, dia kemudian kembali berbicara dan sujud kepada Tuhan. Kami tidak akan berangkat jika engkau tidak menyertai kami. Karena yang kami butuhkan hanya engkau, tidak ada yang lain. Di sini Bapak Ibu sekalian, sangat mengagumkan. Mengajak kita bahwa yang penting bagi Musa di sini bukan peristiwa keluaran dari Mesir, bukan janji akan tanah Kanaan, bukan kemenangan atas Firaun, tetapi yang paling inti di sini, yang paling dibutuhkan bangsa Israel dan secara khusus Musa adalah kehadiran Tuhan. Kami tidak akan pergi jika engkau tidak bersama dengan kami. Inilah iman sejati. Dan inilah core belief dari iman Kristen itu. Saudara-saudara, semua orang kebutuhan utamanya adalah kebutuhan akan Tuhan. Agustinus berkata, man has emptiness in his inner heart, which no other could fill in but God thyself. Di dalam lubuk hati manusia selalu ada kekosongan yang tidak mungkin diisi oleh apapun, kecuali hanya bisa diisi oleh Tuhan. Dan lanjut, Agustinus katakan, you have made us for yourself, O Lord, and our hearts in restless until it rests in you. Engkau Tuhan, pencipta kami, dan hati kami rasa gelisah Tuhan, tetapi Tuhan sajalah yang menjadi sandaran kami. Di sini mau mengatakan sebuah pengakuan yang jujur akan kebutuhan utama akan Tuhan dalam jiwa manusia. Saudara-saudara, di tengah situasi dunia yang tidak bisa diprediksi, di tengah situasi dunia yang penuh dengan masalah ini, di tengah-tengah kesakitan jiwa, sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah Tuhan. Tapi yang perlu kita siapkan pertama-tama adalah wadahnya, yaitu struktur jiwa kita. Jiwa kita yang secara rohani peka terhadap suaranya. Jiwa yang terus mau belajar dan diajar oleh Tuhan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Tuhan itu baik, maha baik. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur 100. Dan ketika jiwa kita terus lapar dan haus akan Tuhan, maka kita akan ada dalam keadaan seperti yang disebut di Yohanes 15. Bahwa seperti ranting yang menempel pada pokok anggur, sesudah itu akan mulai berbuah. Dan ranting yang kurang bagus itu akan dipotong oleh pemiliknya. Saudara-saudara, melekat tepat dalam Tuhan akan perlahan-lahan menghasilkan buah yang baik. Saudara-saudara, pengenalan Musa akan Allah secara benar terbangun tidak instan. Dan dalam kondisi yang tidak menyenangkan buat Musa. Tapi pada akhirnya yang terjadi adalah kekaguman Musa akan karya Tuhan yang tidak terbatas dalam penyertaan dan juga janjinya. Dia mengerti bagaimana Allah menuntunnya sehingga dia sangat mencintai Tuhan. Jadi sangat penting untuk mengerti. Di Nigeria, ketika suatu sore ada sekumpulan anak remaja bermain, dan sekumpulan anak itu mengolok-olok seseorang dan disamakan dengan salah seorang ibu dari anak yang hadir pada saat itu. Kemudian anak itu menjadi sangat terluka karena dia kemudian tahu bahwa wajah ibunya memang sangat buruk. Dia kemudian berlari pulang ke rumahnya. Pada malam harinya
Dia berkata kepada ibunya, "Ibu, kenapa wajah ibu sangat jelek?" "Saya malu, Bu." Dengan tersenyum, sang ibu kemudian menarik laci dan mengambil satu foto jadul. Dan foto itu sangat cantik. Dan diperlihatkan bahwa ini wajah ibu. Cantik. Terus, kenapa wajah ibu sangat jelek sekarang? Pada saat itu, ketika rumah kita terbakar, kamu dalam kamar. Dan api kemudian merambat dan membakar rumah kita. Saya sangat mencintai. Kemudian saya berlari masuk untuk menyelamatkanmu. Saya kemudian berhasil membawamu keluar. Meski saya harus terbakar. Dan ini hasilnya. Tangan ibu dan wajah ibu menjadi sangat buruk. Saya sangat mencintai dan engkau selamat. Pada saat itu, saudara-saudara, anak itu kemudian menangis dan memeluk ibunya. "Mom, I love you. Mama lebih cantik dari yang ada di foto ini." Saudara-saudara, begitu anak ini mengerti akan luka yang ada di ibunya, apa yang menjadi luka hatinya, apa yang menjadi kejengkelannya, rasa malunya, berubah menjadi rasa bangganya, rasa terima kasihnya kepada ibunya. Mengerti, kemudian akan melahirkan rasa bangga dan rasa terima kasih. Saudara-saudara, melalui kisah Musa dan Harun dalam keadaan sulit yang kita hadapi saat ini, saya implementasikan dalam konteks kita sekarang. Berbagai sisi dikelilingi dan bahkan tidak ada ruang bergerak. Tapi disitulah terlihat bagaimana kerohanian kita, bagaimana iman kita. Bukan ditunjukkan dengan berteriak-teriak di atas panggung, dengan gestur tubuh yang atraktif, tetapi menunggu dengan tenang, meyakinkan bahwa Tuhan yang menjumpai adalah Tuhan yang hidup. Maka Dia yang berkuasa atas detik-detik kehidupan kita akan menyatakan janji dan penyertaannya kepada kita sekalian. Berdiam dan menyediakan struktur jiwa kita yang rapuh sebagai wadah firman Tuhan. Kita butuh iman yang benar agar kita tidak tergerus oleh keadaan. Saudara-saudara, iman itu fokusnya kepada Tuhan. Iman itu membuat orang percaya bisa merespon semua kondisi, semua keadaan. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, dia mengerti apa yang tepat dan benar. Iman akan membawa orang yang percaya dalam suasana mengagumkan dalam pengalaman perjumpaan bersama dengan Tuhan. Itu yang dialami Musa dan Harun. Ketika pada saat itu, Tuhan pun bisa mengizinkan melalui tuntunan Roh Kudus-Nya kepada kita. Jika kita sungguh-sungguh memiliki hati yang teachable, hati yang bergantung seutuhnya kepada Tuhan. Satu hal yang sangat penting untuk kita ingat dalam melakukan relasi dengan Tuhan, bahwa membereskan diri kita, membereskan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Satu hari dalam sebuah pameran, di pojok ruangan sangat banyak orang berkerumun. Ternyata di situ ada satu patung terbuat dari bongkahan batu. Seorang pengunjung bertanya kepada pemahat patung tersebut, "Pak, kenapa ini hanya bongkahan batu? Kenapa begitu menghasilkan karya seni yang begitu indah, nilainya begitu indah, dan begitu diperhatikan oleh banyak orang? Apa rahasianya, Pak?" Sang pemahat itu mengatakan bahwa sederhana sekali, Bapak Ibu sekalian, saya hanya membuang hal-hal yang tidak perlu. Benar Bapak Ibu sekalian, bahwa dalam membangun relasi bersama dengan Tuhan, kita perlu membuang hal-hal yang tidak perlu di dalam kehidupan kita. Calvin mengatakan, pikiran kita dipenuhi
oleh hal-hal duniawi dan kekhawatiran. Dan ini penyebab kita tidak siap berjumpa dengan Tuhan. Karena itu, kita harus melepaskan keduniawian kita, baru kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara baik. Saudara-saudara, sebagai orang yang memiliki iman, yang memiliki kekaguman dan rasa hormat kepada Tuhan, dalam kerapuhan, teruslah memohon belas kasih-Nya dan minta hikmat-Nya untuk kita semakin serupa dengan Kristus. Mas Lucado berkata seperti ini, God loves you just the way you are, but He refuses to leave you that way. He wants you to be just like Jesus. Tuhan memang mengasihi Anda apa adanya, namun Ia tidak rela kita tinggal seadanya. Dia ingin kita bertumbuh dengan target yang tertinggi, dengan target mulia, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Karena itu memang saudara-saudara, tujuan Allah menciptakan saudara dan saya. Saudara-saudara, Tuhan bisa memakai setiap orang dan bisa memakai berbagai cara secara mengagumkan, seperti yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada Musa. Kita semua bisa dipilih dan diutusnya, asalkan kita punya jiwa yang terus lapar dan haus akan kebutuhan utama, yaitu kebutuhan akan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup akan terus berjalan. Tuhan tidak pernah menjanjikan hanya bunga mawar, hanya pelangi. Karena mungkin saja kita akan berjumpa dengan duri, bahkan mungkin berjumpa dengan batu cadas. Tetapi yang Dia janjikan adalah penyertaan-Nya, seperti yang telah dialami oleh Musa, Harun, dan bangsa Israel. Ketika berhadapan dengan tantangan, ketika berhadapan dengan bahaya yang mengancam jiwa kita sekalipun, di sana ada kuasa Tuhan yang menopang kehidupan kita. Keluaran 17, Tuhan katakan kepada Musa, pergilah, I will stand there. Aku akan berdiri di depanmu. Dalam ketidaklayakan, mari kita terus memohon kepada tuntunan Roh Kudus untuk memiliki hubungan yang begitu personal dengan Tuhan. Teruslah belajar jadi manusia rohani, dan kita akan terus terkagum dengan karya Tuhan yang mengagumkan itu. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan boleh melayakan kami mengalami kehadiran-Mu melalui firman pada saat ini. Biarlah kami semakin diyakinkan bahwa dunia akan berubah, dan memang akan berubah. Namun janji dan penyertaan Tuhan akan tetap ada bersama dengan kami. Ketika kami berjalan Tuhan, kami mungkin akan diliputi oleh ketakutan-ketakutan. Bahkan mungkin kami akan diperhadapkan dengan begitu banyak ancaman-ancaman kehidupan kami. Namun satu hal yang pasti yang kami yakini, bahwa kasih Allah akan tetap berkuasa atas kehidupan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan atas cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.